Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari yang berbahagia kali ini, kita akan melakukan diskusi singkat mengenai apakah Nabi Adam merupakan manusia pertama. Saat ini, di zaman ini, Islam ini mendapatkan banyak sekali kritik dari pihak luar. Mengapa demikian? Karena banyak sekali salah penafsiran di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwasanya ayat Al-Quran itu harus selaras dengan akal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau berdiskusi mengenai apakah Nabi Adam merupakan manusia pertama. Kita ketahui bersama sudah merupakan informasi yang ada pada khalayak umum bahwasanya Nabi Adam telah hidup 6.000 tahun silam. Akan tetapi penemuan-penemuan masa kini membuktikan bahwasanya ada fosil manusia yang ditemukan dan itu ketika ditemukan dan dicek, fosil itu telah ada sejak 6.000 bahkan lebih silam. Artinya lebih lama dan lebih tua daripada Nabi Adam sendiri. Nah, artinya ada pembahasan lain mengenai apakah Nabi Adam ini merupakan manusia pertama. Nah, kira-kira bagaimana nih penjelasan mengenai Nabi Adam merupakan manusia pertama yang selaras dengan akal dan juga selaras dengan Al-Quran dan tidak bertentangan satu sama lain. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ya, Jadi kalau khalayak umum berpendapat bahwa di dalam surah Al-Baqarah ini tentang Adam adalah manusia pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 31 dengan bismillahnya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, kata khalifah ini dalam kamus Al-Mawari menjelaskan bahwa terdapat beberapa makna. Yakni yang pertama, may yakhlufu ghairuhu, yakni seseorang yang datang belakangan dan menggantikan pendahulunya. Kedua, as-sultanul azim, yakni seorang penguasa atau raja. Yang ketiga, al-imamul ladzi laisa fawqahu imam, yakni seorang imam atau pemimpin agama tertinggi. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan dengan tegas bahwa Nabi Adam alaihissalam bukanlah manusia pertama yang diciptakan, melainkan beliau adalah manusia pertama yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kenabian. Nah, orang-orang umum yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam atau permulaan manusia adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disusul oleh istrinya yang menurut pendapat umum, hal umum, tercipta dari tulang rusuknya. Nah, jadi pandangan ini tidak memiliki dasar di dalam Al-Quran. Sebaliknya, jika kita mempelajari kisah Nabi Adam alaihissalam di Al-Quran dengan seksama, menjadi jelas bahwa manusia lain sudah ada di bumi saat Nabi Adam hidup. Nah, ayat ini juga ayat, ayat ini juga tidak menyebutkan penciptaan manusia, tetapi berbicara tentang pengangkatan seorang khalifah atau pemimpin di bumi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia di zaman itu udah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuk seorang pemimpin di antara kaum-kaum itu. Nah, sebagai contoh di ayat lain di surah Sad ayat 27 dengan bismillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatu fil ardi." Khalifatan fil ardi. Nah, artinya wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Nah,
Di ayat ini juga dijelaskan bahwa menjadi khalifah bukan berarti eh, menjadi manusia pertama. Hmm. Hmm. Nah, khalifah ini berarti menegakkan keadilan di tengah-tengah kaum dan menundukkan akal manusia di bawah wahyu ilahi. Nah, dengan demikian, kata khalifah di sini digunakan untuk Nabi Adam alaihissalam, memiliki arti yang telah saya telah jelaskan tadi. Dan bukan berarti khalifah di sini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia pertama. Ya, akan tetapi beliau Hmm. merupakan manusia yang mendapatkan wahyu pertama. Iya, Ya, bukan secara pandangan beliau merupakan manusia yang diciptakan pertama kali. iya. Nah, kira-kira Ya, penjelasan lebih lanjutnya bagaimana? saya setuju dengan beliau ini. Wow. Jadi ada namanya evolusi ya. Jadi terjadinya evolusi fisik dan rohaninya manusia itu ada. Hmm. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan ada 3 tingkatan. Jadi yang pertama adalah manusia itu pertamanya diciptakan, ya. Lalu masuk ke tingkatan selanjutnya, manusia itu disempurnakan, ya. Dan selanjutnya tingkatan yang terakhir ialah manusia ditiupkan ruhnya, ya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran sendiri, yaitu surah Al-A'raf ayat 12, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum, dan sungguh kami benar-benar telah menciptakanmu, kemudian kami membentuk tubuhmu gitu ya. Dan dikatakan di situ juga kan tadi dalam arti tersebut ada khalaqnakum, ya, diciptakan, dan sawarnakum, disempurnakan bentuknya itu tadi. Itu udah masuk dia di poin pertama dan kedua, tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Dan tingkatan ketiga yaitu tadi ditiupkan ruhnya. Itu ada di surah Al-Hijr ayat 30 yang penggalan ayatnya bunyinya wa nafakhtu fihi min mirruhi, ya. Dan aku telah meniupkan rohku ke dalamnya. Jadi kata sawara, ya, yang dalam surah Al-A'raf tadi yang ayat 12 di sini diterjemahkan sebagai pemberian kemampuan sempurna kepada manusia. Kata ini sesuai dengan aturan bahasa Arab dan sangat jelas ya dari ayat ini bahwa pengangkatan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifatullah yang digambarkan dengan perintah kepada para malaikat untuk bersujud kepada beliau alaihissalam. Tidak terjadi segera setelah penciptaan manusia. Sebaliknya, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia, lalu membentuk kemampuan mereka, dan kemudian memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifahnya. Dengan demikian, setelah manusia diciptakan, ada fase-fase perantara di mana kemampuan spiritual manusia disempurnakan secara bertahap melalui berbagai tahap evolusi tadi. Jadi perlu dicatat juga bahwa ayat tersebut menggunakan bentuk jamak untuk kata kamu saat berbicara tentang penciptaan manusia dan pengembangan atribut mereka. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa manusia sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam, tetapi ini juga menegaskan bahwa mereka memiliki kemampuan spiritual yang unggul. Karena Nabi Adam alaihissalam itu adalah individu paling sempurna pada generasinya. Ya. Beliau alaihissalam dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Dan para malaikat juga diperintahkan untuk
bersujud kepada beliau alaihissalam. Jadi beliau ini tidak seketika mendapatkan wahyu begitu saja. Iya, benar. Beliau ini dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau sendiri memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Seperti Iya, itu mungkin ya yang iya. dapat disimpulkan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung manusia pertama langsung sempurna Nah. tadi itu kan. Jadi dia ada tahap-tahapannya dulu. Jadi dari mungkin nenek moyang beliau alaihissalam itu pertama diciptakan dulu tapi tidak sempurna. Nah, kemudian beliau baru menjadi makhluk yang sempurna dengan tingkat spiritual yang tinggi. Baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu. Mungkin seperti itu penjelasannya. Benar. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut yang bisa Nah, disampaikan. kita juga bisa melihat dalam surat As-Sajdah ya, ayat 8 sampai 10 Allah Ta'ala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada akhlaqal insani min tin. Nah, di sini fase pertama penciptaan manusia. Nah, di sini Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Lalu lanjutkan di ayat selanjutnya, summa ja'ala naslatan min sulalatin mimma mahin. Nah, di sini diciptakan dari air yang hina. Maksud di sini sperma. Ya. Jadi di ayat ini dijelaskan penciptaan manusia pertama dari tanah, yang kedua dari sperma. Nah, dari tanah ini kita bisa gambarkan bahwa penciptaan manusia yang belum sempurna. Lalu ke fase kedua, manusia diciptakan dari sperma. Ini merupakan tahap kesempurnaan, bentuk yang sempurna dari penciptaan manusia. Nah, tadi dijelaskan bahwa Nabi Adam ini suatu penciptaan sempurna, ya, manusia yang sempurna, baik dari segi jasmani maupun rohani. Nah, dari rohani, sudah jelas bahwa Nabi Adam ini manusia yang sempurna, sehingga bisa mendapatkan kalam ilahi. Karena dikatakan Nabi Adam manusia yang sempurna, berarti dikategorikan ke dalam fase yang kedua, ya, tercipta dari sperma. Dan ini bisa membuktikan bahwa Nabi Adam itu bukan manusia yang pertama. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, dari ilmu sekarang, dari sains sekarang, manusia itu memiliki 46 sel kromosom. Nah, dari itu terbagi dua, dari ayah dan ibu. Ya. Jika manusia pertama dan tidak memiliki ayah dan ibu, bagaimana bisa lahir dari sel sperma? Gitu. Artinya dari kesimpulan itu, Nabi Adam ini memiliki orang tua Ya. karena terlahir dari sel sperma. Iya. Dan merupakan manusia yang memiliki 46 sel kromosom. Jadi ini jelas ya dari sini bisa kita simpulkan bersama bahwasanya Nabi Adam ini bukanlah manusia pertama. Mengapa demikian? Karena beliau memiliki orang tua. Betul? Seperti itu mungkin ya? Ya. Oke, mungkin ada penjelasan lebih lanjut yang bisa disampaikan? Ya. Di dalam Al-Quran juga kita mendapatkan bukti ya bahwasannya ada banyak manusia yang hidup pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat setelah ayat yang disebutkan tadi di awal di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam surga. Ya. Nah, berkenaan dengan kata zaujun ya. Zaujun ini di dalam kamus bahasa Arab setidaknya memiliki dua arti. Yang pertama adalah sahabat, yang kedua adalah istri. Ya. Jadi dalam dua arti ini itu membuktikan bahwasanya pada masa itu Nabi Adam tidak tinggal sendiri. Ya. Jika diartikan sahabat, itu artinya di zaman Nabi Adam alaihissalam ada spesies lain yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam gitu ya.
ada spesies yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Artinya ada manusia lain. Ada manusia lain ya kan, Oke. sahabat ya kan. Sahabat di sini artinya spesies yang sama Iya. dengan Nabi Adam. Iya. Oke. Kemudian jika diartikan istri, ya jelas artinya pada saat itu sudah ada laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Nabi Adam tidak tinggal sendiri, ya kan. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, pergilah kamu sekalian dari sana, karena sebagian di antara kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Nah, berkenaan dengan kata ihbitu, ya, ini merupakan bentuk kata perintah ya kepada banyak orang. Ihbitu di dalam bahasa Arab ini disebut sebagai sigah fiil amr untuk jamak ya. Dan dari kata ini saja kita sudah memahami bahwasanya pada saat itu ya ada banyak manusia, ya kan? Karena perintahnya itu bukan hanya kepada satu atau dua orang saja, bukan hanya kepada katakanlah kepada Nabi Adam dan istrinya saja. Oh ya, karena menurut grammatical order dari jamak bahasa Arab sendiri itu harus lebih dari 3 kalau jamak itu ya. Ya betul. Nah, ya. Paling enggak lebih dari 2 lah ya. Oh, ya, 3 itu sudah termasuk jamak. Jamak, ya betul. Nah jadi gitu. Kemudian ya ada satu hal lain yang menarik nih. Jika kita menelaah kitab-kitab terdahulu ya, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Hazrat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahmatullah alaih yang berjudul Futuhatul Makkiyah. Ya. Di dalam kitab ini beliau menceritakan kisah sebuah kasyaf yang beliau terima. Ini tertulis di dalam kitab Futuhatul Makkiyah jilid 6 halaman 329 bab ke-390 yang membahas tentang tradisi dunia. Di mana di dalamnya Syekh Ibnu Arabi rahmatullah alaih menulis, suatu hari saat aku sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah, aku melihat beberapa orang lain juga sedang melakukan tawaf. Beliau melihat wajah mereka itu berbeda, ya. Seperti menunjukkan bahwa mereka itu adalah kelompok orang-orang suci. Dan karena penasaran, lantas Ibnu Arabi rahmatullah alaih bertanya kepada salah seorang di antara mereka, bahwa siapakah kalian, kata Ibnu Arabi ya. Dan ia menjawab, kami adalah nenek moyang kalian terdahulu. Gitu. Kemudian Ibnu Arabi bertanya lagi, berapa lama waktu kalian hidup? Nah, orang yang ditanya ini menjawab, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Artinya sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Sehingga Ibnu Arabi bertanya, tetapi jarak waktu ini jauh lebih lama daripada jarak yang memisahkan Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang gitu ya. Dan kita tahu sebagaimana sudah dijelaskan di awal ya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu hidup 6.000 tahun silam. Sedangkan menurut riwayat ini, menurut kasyaf yang beliau terima, 40.000. Kelompok orang-orang suci ini itu berasal dari masa yang jauh lebih lama lagi daripada masa hidup Nabi Adam alaihissalam, yaitu 40.000 tahun ya kan. Gitu. Lalu Ibnu Arabi lebih lanjut bertanya gitu ya. Kemudian yang tadi itu sudah ditanyakan oleh Ibnu Arabi kan ya. Oh ini tentunya masa yang sudah cukup lama ya, yang memisahkan antara Nabi Adam alaihissalam dengan beliau gitu ya. Kemudian dalam menjawab pertanyaan Ibnu Arabi, orang ini mengatakan, Adam yang mana yang kamu maksud? Apakah Adam yang paling dekat denganmu atau Adam lainnya? Nah, artinya ada banyak Adam di situ. Artinya ada banyak Adam, ya. Oleh karena itu, di akhir Ibnu Arabi teringat akan sebuah sabda dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwasanya sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam yang kita kenal, yang hidup 6.000 tahun yang lalu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan ratusan ribu Adam lainnya. Jadi dari riwayat ini kita mengetahui ada banyak sekali Adam ya. Dan Nabi Adam alaihissalam yang kita kenal itu merupakan bagian dari banyaknya Adam itu tadi. Dan beliau jadinya bukanlah manusia yang pertama. Iya, betul. Jadi dari riwayat ini pun kita mengetahui bahwasanya
Nabi Adam alaihissalam yang hidup 6.000 tahun yang lalu itu bukanlah manusia pertama. Karena sebelum beliau pun Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam-Adam yang lain. Ya, Gitu. ya, ya jelas ya. Mungkin kita dapat simpulkan secara bersama bahwasanya jika secara logika dan dalil Al-Quran dan kita telah berdiskusi tadi bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama. Karena tadi ada beberapa faktor. Yang pertama, Nabi Adam adalah seorang khalifah dan beliau diciptakan dari sel sperma dan memiliki orang tua. Kemudian ada banyak sekali manusia yang sejaman dengan beliau dan telah disebutkan juga bahwasanya Adam juga bukan hanya satu, tapi bahkan ada 100.000 Adam. 100.000 Adam ya. Iya. Bahkan ada yang sampai 40.000 tahun yang silam. Sementara Adam kita ini 6.000 tahun yang silam. Artinya jelas sekali bahwa ada manusia-manusia lain sebelum Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu ya. Iya. Ya, mungkin sekian diskusi kita kali ini ya. Semoga bisa dilanjutkan kapan-kapan. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Iya, siap. Hasil sharing kita kali Iya. ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.